Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Shalom, salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan sharing dari surat Galatia yang merupakan rangkaian dari pembahasan kita atau renungan kita tentang surat Galatia. Dan pada hari ini kita akan melihat satu tema yang berjudul hubungan pelayanan dan jemaat Tuhan. Jadi pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Hubungan antara pelayan dan jemaat itu begitu penting ya, dari seorang hamba Tuhan, seorang pimpinan di dalam persekutuan atau di dalam gereja atau dalam jemaat dengan mereka yang dilayani begitu penting. Ini akan menentukan performa pelayanan, akan menentukan jalannya persekutuan. Dan apabila persekutuan itu melakukan penginjilan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar atau melaksanakan program-programnya, maka semuanya itu akan dilangsungkan dengan baik atau berlangsung dengan baik dan memberikan impact atau dampak yang hebat apabila memang para pelayan atau pimpinan, para pemimpin yang ada di dalam persekutuan dengan para jemaatnya itu memiliki hubungan yang baik. Saudara sekalian, dengan hubungan yang baik pun ini menjadi kesaksian bagi luar gereja atau di luar persekutuan. Nah, hubungan antara seorang pelayan dan para jemaatnya itu adalah hubungan yang melampaui sifat-sifat formalitas. Jadi bahkan hubungan yang bersifat personalitas atau bersifat pribadi antara seorang pelayan dan jemaatnya itu memang sangat penting. Dan tadi yang saya sebutkan bahwa kinerja, performance dari persekutuan itu atau dampak dari persekutuan bagi kehidupan pelayanan, bagi kehidupan penginjilan, bagi kehidupan di dalam jemaat ya, pendewasaan di dalam jemaat itu tidak hanya ditentukan dari hubungan-hubungan formalitas, tapi juga hubungan-hubungan yang bersifat individu atau personalitas antara seorang pelayan atau para pelayan dengan orang-orang yang dilayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus memiliki hubungan yang sangat baik, yang sangat erat dengan semua jemaat yang dilayaninya. Gereja-gereja yang dia layani memiliki hubungan yang sangat baik dengan dia. Dan khusus untuk jemaat di Galatia ini, hari ini kita akan melihat hubungan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, memang sepantasnya demikian. Seharusnya demikian bahwa hubungan antara pelayan dan orang yang dilayani atau jemaat itu harus adalah hubungan yang sangat baik. Harus saling memberi, saling menerima, saling memperhatikan, saling menghargai di antara jemaat dan para pelayannya, atau di antara hamba-hamba Tuhan atau hamba Tuhan atau pemimpin gereja dengan jemaat yang dilayaninya. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Bunyi dari surat ini adalah demikian, dari perikop ini adalah demikian. Saya akan membaca dari Alkitab PB2, terjemahan terbaru ya, dari Alkitab kita. Judul perikopnya, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaan itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkilkan matamu dan memberinya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka.
Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita, sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersama-sama pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Bapak Ibu, itu adalah perikop kita, bacaan kita dari Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20, yang di dalam perikop ini, di dalam Alkitab kita berjudul Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Jadi Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa mereka mempunyai hubungan yang sangat baik, bahwa Paulus dan jemaat-jemaat itu mempunyai hubungan yang sangat baik, dan karena itu Paulus ingin agar hubungan itu dipertahankan, bahkan hubungan itu menjadi berkat, dan hubungan itulah yang menuntun jemaat yang ada di Galatia untuk ke depan itu seperti apa, ya, di tengah-tengah bahwa mereka di tengah-tengah keadaan di mana mereka telah mulai dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain atau oleh orang yang datang dan kemudian membawa ajaran-ajaran lain yang membuat sampai Paulus menulis surat Galatia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, bahwa di bawah tema besar bahwa harus hubungan antara seorang pelayan dan jemaat itu adalah harus hubungan yang baik. Hubungan pelayan dan jemaat Tuhan itu haruslah hubungan yang baik. Maka ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu pelayan dalam hubungan itu, maka pelayan itu harus sebagai teladan. Seorang pelayan adalah seorang yang menjadi teladan, seorang yang menjadi panutan, atau seseorang yang menjadi role model. Role model artinya seseorang yang dicontohi, dijadikan teladan, dijadikan rujukan oleh orang lain yang menjadi pengikutnya. Saudara, jadi pelayan haruslah menjadi teladan. Pelayan harus menjadi contoh, pelayan harus menjadi panutan, atau pelayan harus menjadi role model. Saudara sekalian, kita bisa melihat kebenaran ini dari ayat-ayat, yaitu terutama dari ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dalam ayat 12 dikatakan begini, aku minta kepadamu saudara-saudara jadilah sama seperti aku. Jadi Paulus mengatakan orang-orang di Galatia, jemaat-jemaat di Galatia, jadilah seperti aku. Ini permintaan yang sungguh-sungguh disampaikan oleh Paulus sebagai seorang saudara. Jadi saudara sekalian, biasanya atau di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya di awal surat ini, cara Paulus mendekati orang Galatia itu atau jemaat Galatia itu adalah salah satu pendekatan yang sangat formal, ya. Paulus yang perkasa dalam pendiriannya mengabarkan Injil, seorang teolog, seorang rohaniawan, seorang yang memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran Injil Yesus Kristus dengan standar kehidupan yang begitu tinggi, dia menyapa mereka. Tapi kemudian tiba-tiba dia mengubah pendekatan ini, ya. Paulus bukan lagi seorang yang atau tidak datang menghadap mereka dengan pasal 4 ini, bukan menemui orang-orang di Galatia dengan statusnya sebagai seorang pelayan yang besar, sebagai seorang rohaniawan atau sebagai seorang teolog, tapi dia katakan mereka sebagai saudara-saudara, ya. Jadi dikatakan saudara-saudaraku. Kemudian kalau ada baca di dalam ayatnya yang ke-19, dia mengatakan anak-anakku. Jadi ini satu pendekatan yang lain yang digunakan Paulus di dalam surat ini, ya, di dalam perikop kita ini, yang menunjukkan bahwa dia ingin menyapa mereka secara pribadi karena dia mempunyai hubungan yang baik. Dia punya hubungan dengan mereka, dan dia berkata di dalam hubungan yang baik itu, hubungan yang lebih pribadi itu, dia mengatakan jadilah seperti aku. Saudara sekalian, dikatakan begini, aku minta kepadamu saudara-saudaraku jadilah seperti aku. Sekarang dengan lemah lembut Paulus meminta itu. Paulus meminta bahwa jadilah seperti aku. Jadilah seperti aku. Dulu aku menjadi seperti kamu dan sekarang jadilah seperti aku. Dulu ketika Paulus datang mendekati mereka, Paulus berusaha untuk memahami mereka sehingga Paulus mengatakan aku seperti kamu, maka sekarang kamu harus seperti aku.
Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan jadilah seperti aku? Ini artinya bahwa sikap dan pendirian sebagai murid Kristus harus seperti apa yang dialami oleh Paulus. Sungguh-sungguh memutuskan jemaat itu harus seperti Paulus yang sungguh-sungguh memutuskan atau 100% ya menjadi murid Kristus. Harus sungguh-sungguh setia sebagai murid dalam berbagai kondisi dan keadaan, termasuk keadaan yang sulit sekalipun. Karena Paulus juga menghadapi keadaan-keadaan seperti itu dan Paulus mengatakan jadilah seperti aku. Jadilah seperti aku yang percaya akan keselamatan pada Tuhan Yesus, ya, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, maka jadilah seperti aku. Dan saudara sekalian, di dalam ayat 19 Paulus mempunyai satu kerinduan dan dia mengatakan di dalam ayat 19 ini bahwa anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Jadi karena mereka maka Paulus mengalami pergumulan lagi, pergumulan yang berat, yang ingin supaya jemaat di Galatia ini betul-betul mereka mengalami perbaikan, mengalami pembaharuan dan semakin dewasa di dalam iman. Karena itu semacam sesuatu yang menjadi tanggung jawab Paulus, sehingga dia mengatakan aku seperti menderita sakit bersalin ketika berhadapan dengan mereka, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Jadi itu yang merupakan hasrat ya, atau keinginan atau obsesi Paulus, yaitu jemaat di Galatia itu menjadi sama seperti dia, dan kemudian mereka tumbuh ya, mereka berkembang dewasa. Lalu kemudian dikatakan di sini seperti rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Sehingga rupa Kristus itu terbentuk di dalam kamu. Di dalam PB1 dikatakan Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kristus menjadi nyata di dalam hidupmu. Jadi itulah yang merupakan semacam request, permintaan Paulus, jadilah seperti aku. Karena ini adalah kerinduan Paulus, obsesinya, target kehidupannya, dan dia inginkan supaya jemaat-jemaat di Galatia itu mempunyai prinsip yang sama, mempunyai target yang sama, bahwa bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu yang dilakukan oleh Paulus, yaitu bahwa dia menginginkan agar jemaat-jemaat di Galatia jadilah seperti aku, menjadi sama seperti aku di dalam bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus, di dalam kebenaran Injil, dan di sini dikatakan Kristus menjadi nyata di dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, ketika Paulus di dalam pengadilan di Kaisarea, ya, jadi saat itu pimpinan atau raja yang diangkat oleh Raja Romawi sebagai pemimpin yang ada di Galilea itu bernama Raja Agripa. Dan Raja Agripa ini datang diundang oleh Festus yang adalah gubernur di Yehuda pada saat itu. Kemudian mereka mengadili Paulus. Lalu kemudian Raja Agripa itu mendengar secara langsung bagaimana pembelaan Paulus. Dan saudara sekalian, di akhir pembelaan Paulus itu, Paulus mengatakan kepada Raja Agripa ya dan saudara perempuannya ya, Raja Agripa dan saudara perempuannya, yang Anda bisa baca ini dari Kisah 26 ya. Kisah 26 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29 ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 27 sampai 29 yang mengatakan, yang menceritakan tentang hal ini ya. Menceritakan tentang Agripa ini. Dia datang di Kaisarea dan kemudian di hadapan Festus dan Kaisarea, Paulus mempertahankan, membela keputusannya dan pendiriannya untuk menjadi pengikut Kristus. Dan di hadapan Raja Agripa dan Bernike ini Paulus membela kasusnya ya, karena dia sudah dituduh oleh orang Yahudi, dan kemudian Agripa yang adalah seorang Yahudi ini, Paulus menjelaskan kepada dia tentang bagaimana kehidupannya dan bagaimana dia menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, Kisah 26 ayat 28 ya sampai ayat 29 mengatakan begini. Jawab Agripa, hampir-hampir saja ku yakinkan akan menjadi orang Kristen. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah
supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku. Menjadi sama seperti aku. Saudara, ini frasa atau kalimat yang digunakan Paulus seperti dia bersurat kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Jadi menjadi sama seperti aku, kecuali bahwa dia pada saat itu sebagai orang yang terbelenggu. Secara fisik dia memang terbelenggu pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jadi itulah yang terjadi dengan Paulus ya. Jadi Paulus ya, dia menyampaikan hal ini, dia menyampaikan hal ini kepada jemaat-jemaat di Galatia, dan dia berkata kepada mereka bahwa harus jadi sama seperti aku. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa Paulus sebenarnya menjadi teladan, menjadi role model, menjadi panutan, dan karena itu jemaat di Galatia harus menjadi sama seperti dia, ya. Jadilah sama seperti aku. Seperti kepada Raja Agripa, dia juga mengatakan, jadilah menjadi sama seperti aku, yang percaya kepada Kristus dan hidup di dalam menjadi nyata, bahwa Kristus menjadi nyata di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa apakah itu besar ataukah itu kecil menurut pelayanan, menurut pendirian penilaian banyak orang ya, penilaian jemaat tentang pelayananmu. Apapun itu, apa yang Anda lakukan, Anda harus menjadi teladan ya. Anda sebagai pelayan harus menjadi teladan, harus menjadi panutan dan harus menjadi role model ya. Pelayan harus mempunyai hasrat yang tinggi. Seorang pelayan harus mempunyai keinginan dan hasrat yang tinggi untuk menjadikan orang lain sama seperti Anda. Anda sebagai pelayan harus mempunyai hasrat seperti Paulus dan berani mengatakan dan siap mengatakan bahwa jadilah sama seperti aku. Ikutilah teladanku. Karena aku telah menjadi murid Kristus dan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka jadilah sama seperti aku. Saudara sekalian, setiap orang, ya, apakah Anda pelayan ataukah Anda seorang jemaat awam di dalam gereja Anda patut mengatakan jadilah sama seperti aku. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab semua orang, kita semua, anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus membawa kehidupan ini sedemikian rupa dengan berkata sehingga orang lain bisa melihat bahwa mereka harus mengikuti panutan dan teladan yang ada pada diri kita. Dengan kata lain, kita berkata kepada orang-orang di sekitar kita bahwa jadilah sama seperti aku, yang adalah orang Kristen. Kepada seorang pelayan, dia harus mengatakan jadilah sama seperti aku, yang menjadi panutan di dalam hidup sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan karena Kristus Yesus yang hidup di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, itu adalah hal yang pertama. Jadi di dalam membangun hubungan dengan jemaat, hal yang pertama yaitu bahwa hubungan itu harus berdasarkan teladan. Dan seorang pelayan adalah menjadi panutan atau menjadi role model atau menjadi teladan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, hubungan yang sejati harus dibangun dan dibentuk ya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa belum pernah Paulus ya atau jemaat Galatia itu tidak baik kepada Paulus ya. Di dalam ayat 12 kembali Paulus mengatakan hal yang sama, bahwa belum pernah jemaat di Galatia itu, belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Jadi memang jemaat Galatia itu mereka menghargai Paulus dan tidak ada tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh jemaat kepada Paulus sebagai seorang pelayan. Ayat 13 dan 14 menekankan bahwa meskipun kondisi fisik Paulus itu sakit, ya, lemah ketika dia berjumpa dengan mereka pertama kali dan menyampaikan firman Tuhan, tetapi hal itu bukan menjadi penghinaan dan sesuatu yang menjijikan. Jadi begitulah mereka memandang Paulus. Meskipun Paulus itu dalam kondisi tubuh yang memang tidak disebutkan penyakitnya apa, ya, keadaannya seperti apa, tetapi disebutkan bahwa meskipun dalam keadaan seperti itu, ya, jemaat di Galatia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang hina dan bukan merupakan sesuatu yang menjijikan. Sebaliknya dalam ayat 14 dikatakan bahwa mereka menyambut Paulus seperti menyambut seorang malaikat.
bahkan seperti menyambut Kristus sendiri. Jadi itulah kesediaan mereka, keterbukaan jemaat di Galatia untuk menerima Paulus apa adanya, dan mereka menyambut dia dengan sepenuh hati melebihi apa yang seharusnya, sehingga Paulus mengatakan engkau menyambut aku seperti menyambut malaikat. Ketika Paulus datang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, menginjili mereka, dan mereka menyambut Paulus dengan tangan terbuka. Saudara, di ayat 15 dikatakan bahwa betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Jadi ketika mereka bertemu dengan Paulus, mereka sangat berbahagia, ya. Mereka sangat berbahagia. Jadi mereka senang ketika bertemu dengan Paulus. Tentu saja yang membuat mereka bahagia yaitu bahwa mereka mendapatkan ajaran yang baik, mereka mendapatkan ajaran yang baru, dan mereka mengetahui betul tentang jalan keselamatan sehingga mereka bahagia. Saudara sekalian, di ayat 15 juga dikatakan bahwa seolah-olah apabila mereka harus mencungkil mata mereka, ini sesuatu yang sangat ekstrim ya, mereka mencungkil mata mereka untuk kepentingan Paulus, maka atau untuk kepentingan penginjilan, untuk kepentingan pelayanan Paulus, maka mereka harus melakukan hal itu. Jadi begitulah sikap hubungan yang terbangun antara Paulus dengan jemaat di Galatia. Ya, sejak pertama hubungannya sangat baik, sehingga Paulus mengatakan bahwa hubungan itulah merupakan hubungan yang harus dipegang, harus dipelihara ke depan, ya, agar supaya jemaat semakin bertumbuh. Tentu saja Paulus mengatakan hal ini karena ada orang-orang lain yang datang dan ingin menghancurkan hubungan itu. Jadi Paulus menekankan bahwa hubungan yang baik itu perlu dijaga. Apa yang dilakukan sebelumnya ketika mereka menerima Paulus dalam berbagai keadaan itu perlu dijaga dan dipertahankan, sehingga itu menjadi bagian yang membuat supaya itu menjadi modal yang membuat supaya persekutuan atau jemaat itu memiliki dampak di dalam kehidupan. Saudara sekalian, hubungan yang baik atau hubungan yang genuine itu Paulus mengatakan sudah mulai menghilang, ya, karena memang Paulus sudah terpisah dari mereka, melayani di tempat lain, dan dia menulis surat ini dan dia mengatakan hubungan itu seperti sudah mulai menghilang. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kembali tentang hubungan itu. Saudara-saudara sekalian, jadi hal yang positif yang dilihat oleh Paulus. Dulunya mereka mempunyai hubungan yang baik, hal-hal yang positif itu yang dilihat oleh Paulus, dan itu merupakan hal yang perlu diingatkan bahwa ada hal-hal yang baik yang pernah mereka miliki. Dan karena itu hal-hal yang baik itu harus diingatkan di antara mereka agar supaya hubungan itu tetap terpelihara, dan intinya dengan hubungan yang baik itu maka ajaran yang disampaikan itu juga tetap terpelihara di dalam jemaat. Saudara-saudara sekalian, saya memperhatikan dari berbagai statement Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo, bahwa dia selalu positif, ya. Kalau Anda memperhatikan di dalam berbagai pidato-pidato beliau atau arahan-arahan beliau, selalu beliau punya statement yang positive thinking terhadap para stafnya, ya, terhadap kabinetnya, terhadap para stafnya. Kendati di luar forum-forum itu atau di media sosial, banyak orang yang menilai kinerja dari staf-stafnya ini nggak begitu bagus. Tetapi Pak Presiden selalu menghargai, melihat, dan mengatakan, bahkan mengeluarkan statement bahwa mereka semua bekerja dengan baik, dan bahwa mereka semua berkinerja baik, dan bahwa mereka berada dalam suatu kekompakan, ya, mereka semua bisa bersatu, bekerja sama di dalam kepemimpinan Pak Presiden. Saudara sekalian, ini adalah proses. Jadi bagian yang disampaikan ini adalah proses dalam membangun hubungan dan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan-tujuan besar, maka sebagai seorang pelayan, dia harus memperhatikan jemaatnya, hal-hal yang positif, dan itu dicontohkan, atau itu ilustrasi yang saya sampaikan apa yang terjadi di dalam kehidupan Pak Presiden kita dengan para kabinetnya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa aplikasinya bagi kita? Apa konsekuensi atau aplikasi teologi bagi kita, bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang positif untuk membangun hubungan yang positif dengan orang-orang yang dilayani, ya. Atau sebaliknya, orang-orang yang dilayani harus memperhatikan hal-hal yang positif
yang ada pada pelayannya, dan itu yang harus dikembangkan, itu yang harus diutamakan, yang menjadi dasar di dalam bergereja, berhubungan dalam persekutuan, dan kemudian hal itu berdampak dalam kinerja persekutuan, berdampak di dalam program-program dan kegiatan persekutuan. Saudara sekalian, implikasinya bagi kita, implikasi teologi bagi kita bahwa jemaat harus menerima para pelayan ya tanpa menilai kondisi latar belakang ya. Jadi apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, apakah dia mempunyai bentuk badan, apakah tertentu, apakah dia penyakit, dia sedang menderita penyakit, dia kelemahan tubuh, apakah dia punya latar belakang budaya yang berbeda, seperti Paulus yang memang berbeda yang datang di jemaat Galatia ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu atau hal-hal yang fisik itu harus bukan merupakan hal yang menjadi penghalang, ya, menjadi faktor yang membatasi hubungan. Jadi ingat bahwa ini harus keluar dari para jemaat, datang dari para jemaat untuk menerima apa adanya para pelayan yang melayani Anda. Sebagai jemaat, Anda harus menyambut setiap pelayan dengan bahagia. Seperti jemaat di Galatia yang sangat berbahagia menyambut para pelayan. Dan mengapa harus disambut dengan bahagia? Karena perspektifnya pelayan-pelayan itu adalah diutus langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk datang melayani kita. Datang melayani Anda sebagai jemaat, dan oleh karena itu Anda harus secara terbuka dengan bahagia menerima mereka. Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan tentu saja kita harus melihat hal yang positif dari jemaat kita. Seperti Paulus memberikan list, daftar tentang banyak hal yang positif yang terjadi dengan jemaat di Galatia. Dan dia mendaftarkan hal itu. Dia memberikan catatan tentang hal itu. Sama kepada Anda juga. Anda harus melihat hal yang positif dari jemaat. Dan kemudian mengungkapkan hal-hal yang positif itu dalam rangka membangun persekutuan. Jadi tidak hanya menilai, identifikasi hal-hal yang positif di dalam jemaat, tapi sampaikan tentang hal-hal positif yang ada di dalam jemaat. Seperti Pak Presiden yang menyampaikan hal-hal yang positif, dia katakan bagus semuanya, bekerja dengan baik. Anda pun juga sebagai pemimpin, baik sebagai individu maupun tim kepemimpinan di dalam jemaat, di dalam persekutuan Anda, sampaikanlah hal-hal yang positif kepada jemaat, kepada orang-orang yang Anda layani. Dan gunakan itu untuk bersama-sama membangun persekutuan, ya, membangun persekutuan agar persekutuan itu berdampak. Jadi yang pertama tadi, Bapak dan Ibu, dalam rangka membangun hubungan yang baik antara jemaat dan para pelayan, yang pertama bahwa pelayan adalah sebagai role model atau sebagai panutan. Yang kedua yaitu bahwa pelayan memperhatikan hal-hal yang positif, jemaat memperhatikan hal-hal yang positif yang ada di dalam di setiap masing-masing ya. Jadi jemaat memperhatikan para pelayannya, pelayan memperhatikan para jemaatnya, hal-hal yang positif yang harus menjadi bagian yang dikomunikasikan dan dikembangkan di dalam persekutuan. Nah, hal yang ketiga atau yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian, yaitu hindari hubungan yang pura-pura, hubungan yang semu atau hubungan yang palsu. Nah, ini kita bisa lihat dari pasal 4 tadi, perikop kita ayat 17 dan sampai ayatnya yang ke-20. Ayat 17 mengatakan begini, mereka, jadi ini orang lain ya, dikatakan mereka dengan giat berusaha menarik kamu. Jadi ada kelompok orang lain yang datang yang ingin mempengaruhi kehidupan jemaat di Galatia. Mereka datang dan ingin menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Nah, saya senang dengan frasa ini, saudaraku, dikatakan bukan dengan maksud yang baik. Ya, bukan dengan maksud yang baik. Nah, maksud itu apa? Maksud itu motivasi. Ya, jadi bukan dengan motivasi yang baik. Mereka ingin menarik kamu, tapi bukan, jadi ini menarik untuk keluar dari gereja, dari persekutuan yang ada di situ, yang ada di Galatia, tapi keluar dari persekutuan itu, dan bukan dengan maksud yang baik. Atau dengan kata lain, motivasi yang jelek, bukan dengan maksud yang baik. Tampak giat, jadi mereka giat, mereka melayani seperti melayani dengan benar, dengan rajin, karena dikatakan sini mereka sangat giat, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Di dalam PB1 dikatakan bukan dengan tulus hati, ya. Jadi bukan dengan tulus hati. Tetapi dalam PB2 dikatakan bukan dengan maksud yang baik. Dengan kata lain, mempunyai motivasi yang jelek. Meskipun mereka giat,
tapi mempunyai motivasi yang salah. Jadi ada para pelayan yang seperti itu, yang berusaha membangun hubungan, namun itu hubungan yang pura-pura, hubungan yang palsu, atau hubungan yang semu. Dalam ayat 17 juga dikatakan bahwa mereka mengucilkan dan mengasingkan jemaat-jemaat di Galatia ini dari Paulus, ya, agar supaya mereka mempengaruhi, ya, dan mereka mempengaruhi dengan ajaran mereka, dan karena itu mereka mengucilkan dan mengasingkan jemaat itu dari Paulus. Kemudian ayat 18 dikatakan bahwa terutama ketika Paulus tidak bersama dengan mereka, maka mereka memanfaatkan kekosongan itu. Ketika ketidakhadiran Paulus di situ, ya, mereka memanfaatkan itu untuk mempengaruhi jemaat dan kemudian mengambil jemaat, mengambil anggota-anggota jemaat keluar dari persekutuan yang seharusnya ada, yang seharusnya terbangun di tengah-tengah jemaat di Galatia. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hubungan palsu, hubungan yang semu, yaitu hubungan dengan motivasi yang salah, hubungan dengan motivasi yang jelek, yang ada, yang berusaha untuk mempengaruhi jemaat-jemaat di Galatia. Itu ada sebagian pelayan yang datang dan kemudian membangun hubungan yang palsu itu, seolah-olah giat dalam pelayanan, seolah-olah sangat rajin dan sangat baik dalam pelayanan, tetapi sebetulnya tidak dengan tulus hati, kata PB1, atau dengan maksud yang tidak baik, kata PB2. Saudara sekalian, contoh ini Anda bisa melihat di salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Dia melayani bersama-sama dengan murid-murid yang lain, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia mempunyai motivasi yang salah di dalam pelayanan. Apa yang dia lakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Saudara, di Singapura pada tahun 2018 terjadi sesuatu yang sangat menjadi berita yang sangat luar biasa, karena ada seorang pastor, ya, seorang pendeta yang namanya Pastor Kong Hee. Dia dari City Harvest Church, lalu ke salah satu gereja yang besar. 2018 dia menggunakan uang jemaat, ya, sebesar 36 juta dolar. Dia gunakan itu untuk membiayai promosi dari istrinya sebagai seorang artis. Jadi saudara, dia melayani, tapi kemudian mempunyai motivasi yang salah, mengambil uang jemaat 36 juta dolar dan kemudian menggunakan uang itu untuk promosi istrinya yang berprofesi sebagai seorang artis. Jadi ini orang yang melayani, seolah-olah melayani dengan giat, tapi mempunyai motivasi yang salah, mempunyai tujuan yang salah, membangun hubungan, tapi mempunyai tujuan yang salah. Karena ambisi pribadi yang dia sembunyikan, dan kemudian dia menjalankan skenario apa yang dia lakukan, dia mengatur semuanya, dan kemudian uang itu dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk persekutuan. Jadi memanfaatkan jemaat untuk kepentingan pribadi. Saudara sekalian, implikasi rohani bagi kita. Stop atau hentikan praktek-praktek yang bersifat motivasi pribadi, bersifat tujuan pribadi, bersifat kepentingan pribadi, dengan memanfaatkan hubungan yang pura-pura. Ya, jadi memanfaatkan persekutuan, hubungan yang pura-pura, hubungan yang palsu yang ada di antara jemaat, yang Anda bangun di antara jemaat. Tapi mempunyai motivasi yang salah, motivasi pribadi, tujuan pribadi, bukan tujuan persekutuan. Kemudian jangan menggunakan kelemahan, kekurangan jemaat, ketidaktahuan jemaat, keawaman jemaat. Jadi jemaat ini sebagai orang awam, keawaman jemaat, kekurangan governance, tata layanan, ya, kelemahan governance, tata layanan di dalam gereja untuk kepentingan pribadi, ya, kepentingan yang paling tinggi pribadi, pimpinan yang ada di dalam persekutuan, maupun setiap orang yang melayani di gereja, lalu kemudian gunakan apa yang ada untuk kepentingan pribadi. Paulus mengatakan ada jemaat, ada orang-orang yang datang ke dalam jemaat di Galatia dan mempunyai motivasi yang salah, ya, tidak dengan tulus hati karena mempunyai tujuan lain. Dan kemudian mempengaruhi jemaat. Nah, hal itu tidak boleh terjadi dan hentikanlah itu di dalam kehidupan berjemaat. Saudara sekalian, hari ini saya menjelaskan mengenai 3 hal yang merupakan bagaimana basis untuk hubungan yang baik antara jemaat dan pelayan, ya, baik itu pemimpin, orang yang tertinggi yang berada di dalam struktur pelayanan, maupun setiap pelayan yang ada di dalam persekutuan.
Dan dikatakan di sini bahwa setiap pelayan, setiap mereka yang menjadi pelayan itu harus menjadi role model, harus menjadi panutan, contohan. Yang kedua, bahwa pikirkanlah hal-hal yang positif yang ada di kedua pihak untuk membangun persekutuan, hal yang positif yang ada di jemaat, hal yang positif ada di para pelayan sendiri untuk membangun persekutuan. Dan yang ketiga, hindari dan tinggalkan motivasi yang salah yang dipenuhi dengan membangun hubungan yang pura-pura atau hubungan yang palsu atau hubungan yang semu. Saudara sekalian, sebagai take away message. Pertama, Paulus mempunyai hubungan yang baik antara dia dengan jemaat. Hubungan yang baik dengan jemaat dibangun oleh Paulus. Tuhan Yesus sendiri dengan 12 muridnya, ketika dia melayani, dia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan mereka. Dan karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga, mereka melayani dengan sangat luar biasa dan menjangkau seluruh dunia. Saudara sekalian, sebagai jemaat, maka terimalah para pelayan apa adanya, menghargai mereka. Dan sebagai pelayan, Anda harus memiliki motivasi yang benar. Dan jadi teladan bahwa Anda adalah role model. Dan mengatakan bahwa biarlah jemaat sama seperti saya yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, dan kemudian yang melayani Tuhan, yang berdampak di dalam kehidupan, karena Kristus yang semakin besar, semakin nyata di dalam kehidupanmu. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.